Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah level 5 SCTQ Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita belajar bahasa Arab ya, anak soleh-solihah. Oh ya, ini Anur ya, guru bahasa Arab level 5. Oh ya, kenapa sih kita itu perlu belajar bahasa Arab? Nah, Ustazah ambilkan satu ayat ya dalam Al-Quran. Ustazah bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil 3 kesimpulannya. Yang pertama adalah Al-Quran itu berbahasa Arab, ya kan? Lalu yang kedua, Al-Quran itu merupakan pedoman orang Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai sumber semua ilmu. Jadi kalau kalian belajar bahasa Arab, jadi paham deh. Nah, hari ini materinya adalah review isim muzakkar dan isim muannas. Kenapa Ustazah review dulu? Karena evaluasi kemarin ketika PTS, beberapa dari kalian itu masih banyak yang ketukar-tukar antara kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Makanya Ustazah ulangi dulu ya materinya ya, biar nanti anak-anak semuanya lebih paham apa sih isim muzakkar, apa sih isim muannas gitu ya. Disimak baik-baik ya, soleh-solehah semuanya. Lalu, apa sih ciri-cirinya kata benda laki-laki dan kata benda perempuan itu apa ya? Nah, bisa dilihat di layar ya. Ini adalah ciri umum kata benda laki-laki dan kata benda perempuan. Ustazah mulai dari yang laki-laki dulu ya. Kata benda laki-laki contohnya adalah kitabun. Kitabun itu secara tulisan itu nggak ada tak marbutohnya. Oh, berarti dia laki-laki. Jadi ciri umum kata benda laki-laki itu adalah tidak ada tak marbutohnya. Dan dalam bahasa Arab, kitabun, kata benda laki-laki itu disebut isim muzakkar ya. Isim muzakkar itu adalah kata benda laki-laki. Lalu kata benda perempuan, contohnya adalah madrasatun. Madrasatun itu ada tak marbutohnya ya, bisa dilihat di layar yang Ustazah lingkari pink. Itu adalah tak marbutoh. Itu merupakan ciri umum kata benda perempuan. Jadi kalau ada kata bahasa Arab yang ada tontonnya, yang ada tak marbutohnya, itu berarti perempuan, pasti perempuan. Dan dalam bahasa Arab, kata benda perempuan itu disebut isim muannas. Ingat-ingat ya, nak. Nah, kali ini kita akan mengenal dulu isim muzakkar ya. Isim muzakkar itu artinya kata benda laki-laki. Dan perlu diingat, dulu atau pekan-pekan yang lalu Ustazah itu sudah menjelaskan pada kalian ada 16 kosakata di seputar alam ya. Dan diingat-ingat lagi, ada 11 kosakata yang masuk ke dalam isim muzakkar atau kata benda laki-laki. Apa saja 11 kosakata itu? Nah, yang pertama ada nahrun, artinya sungai. Terus ada ma'un, air. Lalu ada jabalun, gunung. Lalu ada matorun, hujan. Lalu ada tinun, tanah. Lalu ada hajarun, batu. Lalu ada bahrun, laut. Lalu ada qomarun, bulan. Lalu ada najmun, bintang. Lalu ada sahabun, awan. Lalu ada romalun, pasir. Nah, ingat-ingat ya nak, kata benda laki-laki itu ada 11 ya. Ingat-ingat, berarti masih ada sisa 5 ya. Berarti yang 5 itu masuk muannas. Ingat-ingat ya nak. Lalu, kita akan mengenal kosakata yang termasuk dalam isim muannas atau kata benda perempuan. Nah, kalian bisa lihat ya di layar ada 5 kosakata yang dia termasuk ke dalam isim muannas. Tapi
pasti kalian akan bertanya ke Ustazah, Ustazah kok itu yang ada tak marbutohnya cuma satu, yang lainnya nggak ada, kok termasuk perempuan? Nah, pasti ada yang tanya kayak seperti itu ya. Nah, Ustazah jelaskan ya. Jadi, dalam isim mu'annas atau kata benda perempuan itu ada pengecualian ya, ada pengecualian. Jadi, ada beberapa kata yang secara nampak itu tidak ada tak marbutohnya tapi dianggap perempuan, dan itu sudah disepakati oleh orang Arab. Jadi kita ngikut aja ya sama orang Arab ya. Jadi 5 kosakata ini adalah isim mu'annas yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan itu maksudnya adalah ada yang tidak pakai tak marbutoh tapi dianggap perempuan ya, itu ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah syamsun. Syamsun itu termasuk isim mu'annas ya, walaupun tidak ada tak marbutohnya, tapi ini bagi orang Arab dikategorikan dalam isim mu'annas. Lalu yang kedua ardun. Ardun juga sama ya, itu tidak ada tak marbutohnya ya, tapi termasuk isim mu'annas. Dan itu juga sudah disepakati oleh orang Arab. Lalu yang ketiga samaun. Samaun juga sama ya. Samaun itu juga nggak ada tak marbutohnya, tapi dianggap isim mu'annas karena sudah menjadi kesepakatan orang Arab. Lalu ada narun. Narun itu juga termasuk isim mu'annas ya. Ingat-ingat, narun termasuk isim mu'annas walaupun tidak ada tak marbutohnya. Lalu nih buhairotun. Kalau ini jelas ya. Oh ya kan, mu'annas itu kan ada tak marbutohnya. Berarti ini termasuk isim mu'annas ya. Ini jelas banget. Jadi, ingat-ingat ya anak-anak semuanya, isim mu'annas ada 5 kosakata. Ini harus kalian hafalkan. Agar apa? Agar tidak tertukar dengan isim muzakkar. Kan tadi kan isim muzakkar ada 11 ya, ada 11 kosakata. Sedangkan mu'annasnya ada 5. Nah, itu harus benar-benar kalian hafalkan ya. Jangan sampai ketukar ya, karena beda ya. Oh ya, isim muzakkar dan mu'annas itu punya pasangan ya. Ingat-ingat, isim muzakkar itu pasangannya hada, dalika. Lalu isim mu'annas pasangannya hadihi, tilka. Ingat-ingat ya anak-anak soleh-solehah semuanya. Jangan sampai ketukar loh. Nah, kita praktekkan dulu yuk. Nah, yang pertama, ini misalnya ada gambar air. Nah, bisa dilihat ya di layar kalian masing-masing, gambar air. Lalu ada pertanyaan, ma dzalika, apa itu? Nah, karena dia air, berarti pertanyaannya pakainya dzalika. Kenapa pakai dzalika? Karena air itu termasuk kata benda laki-laki, gitu ya. Jadi pakainya dzalika. Ma dzalika, jawabnya pasti dzalika, bukan tilka, bukan hadihi. Kalau tilka hadihi kan perempuan, miliknya perempuan. Nah, karena dia maun itu adalah termasuk kategori laki-laki, jadi pakainya dzalika ya. Jadi jawabnya dzalika maun. Bisa dipahami anak-anak? Paham ya? Lalu yang contoh kedua nih, ada gambar gunung. Ada pertanyaan seperti ini, mahada, apa ini? Nah, pakainya hada ya. Kenapa pakai hada? Karena gunung itu termasuk kata benda laki-laki atau isim muzakkar. Jadi pakainya hada. Dan jawabnya pasti juga pakai hada lagi ya. Hada jabalun. Bukan hadi jabalun, tapi hada. Harus hada. Tidak boleh kalian menjawabnya hadihi jabalun. Kalau hadi jabalun kalian salah. Gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa dilihat di layar, harus seperti itu ya. Kalau misalnya mandalika berarti jawabnya harus pakai dalika juga. Kalau mahada berarti jawabnya juga harus pakai hada. Bukan dicampur adukan, misalnya madalika jawabnya tilka. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya anak-anak ya, inget-inget ya. Nah, sekarang kita praktekkan isim mu'annas ya, atau kata benda perempuan. Yang pertama, kalian bisa lihat di layar gambar langit. Jadi di situ dituliskan mahadihi. Ada yang tahu nggak kenapa pakai hadihi? Iya, benar, karena langit termasuk kata benda perempuan ya. Jadi pakainya hadihi, bukan hada. Mahadihi, jawabnya hadihi samaun. Jadi jawabnya juga harus pakai hadihi juga ya. Tidak boleh kalian menjawabnya pakai hada atau zalika. Nggak boleh, karena itu bukan pasangannya. Itu ya.
Lalu contoh yang kedua adalah gambar bumi. Di situ tertulis matilka. Ada yang tahu kenapa pakai tilka? Ya, benar sekali karena bumi termasuk kosakata kata benda perempuan, jadi pakainya tilka. Matilka, jawabnya tilka ardun. Apa itu? Itu bumi. Jadi harus sesuai ya anak-anak semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, matilka, tilka ardun. Harusnya gitu. Tidak boleh matilka, zalika ardun. Nggak boleh pakai zalika. Karena apa? Karena itu bukan pasangannya. Itu ya anak-anak ya. Nah, tugasnya adalah buka buku paket bahasa Arab halaman 6 ya. Silakan diganti pembagian kelompok laki-laki dan perempuan sesuai yang Us jelaskan tadi ya. Jadi, kelompok perempuan itu ada 5 kosakata saja, yaitu langit, bumi, matahari, api, dan danau. Lalu yang kelompok laki-laki itu ada 11 ya, ada 11 kosakata. Ada gunung, air, sungai, laut, batu, hujan, pasir, bulan, bintang, awan, dan tanah. Nah, kenapa sih Ustazah menyuruh ini? Karena evaluasi kemarin ketika PTS, beberapa teman kalian itu sepertinya tidak menyimak videonya Ustazah ya. Jadi hanya belajar dari buku paket, padahal buku paket itu ada yang salah. Nah, karena itu yuk diperbaiki lagi yuk buku paketnya ya. Jadi semuanya silakan diperbaiki buku paketnya, bisa ditipek atau dicoret gitu ya, agar besok ketika belajar tidak salah lagi. Jazakumullah khair. Terima kasih sudah melihat video ini. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.